Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, sesi 4, dimulai dengan presentasi dari presenter John Stefano dengan evaluasi desain universal pada halte Harmoni Transjakarta untuk pengguna lanjut usia. Pada presenter John Stefano, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah skripsi saya dengan judul Evaluasi Desain Universal pada Halte Harmoni Transjakarta untuk pengguna lanjut usia. Penelitian ini latar belakangi kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dan membutuhkan mobilisasi yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan macam-macam transportasi, diantaranya bus rapid transit. Di antara halte bus rapid transit yang lain, halte Harmoni adalah halte terbesar dan tersibuk di Indonesia. Maka dari itu, penting untuk melihat halte Harmoni sebagai halte terbesar dan tersibuk di Indonesia mampu untuk mewadahi seluruh penggunanya. Salah satu pengguna yang memerlukan perhatian khusus adalah pengguna lansia, karena hal-hal yang sebagai berikut. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana desain halte Harmoni dapat memenuhi standar desain universal dalam mengakomodasi lansia. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada desain universal. Desain universal merupakan desain yang dapat digunakan secara mandiri oleh semua orang. Dalam aplikasinya, desain universal memiliki 7 prinsip, yaitu prinsip sebagai berikut. Yang kedua ada orientasi dan mobilitas. Kegiatan orientasi dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan pengetahuan navigator, yaitu menjadi native search, prime search, dan exploration. Sementara itu, mobilitas juga dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan tuntutan waktu, yaitu tidak dituntut waktu, dan darurat. Yang ketiga adalah lansia. Dalam penelitian ini, lansia yang diteliti adalah lansia yang mandiri. Tingkat kemandirian lansia akan ditentukan oleh Elderly Mobility Scale atau EMS. EMS adalah tes yang dilakukan dengan melakukan 7 kegiatan dan dievaluasi menggunakan kuesioner yang tersedia. Bila lansia mendapat nilai 14-20, lansia dikategorikan sebagai mandiri. Bila dapat nilai 10-13, lansia berada di ambang batas dan di bawah itu lansia dikategorikan sebagai tidak mandiri. Selain itu, dalam penelitiannya juga menggunakan 2 peraturan teknis, yaitu Permen 30 tahun 2006 dan Permen 98 tahun 2017. Dalam penelitian ini digunakan parameter penilaian yang disusun berdasarkan 7 prinsip universal design. Nilai-nilai yang diberikan diartikan sebagai berikut. Berikut adalah gambaran ruang yang ada di dalam halte Harmoni. Ini juga ruang-ruangnya. Berikut adalah hasil penelitian menggunakan parameter penelitian equitable use. Pertama diberikan nilai 7 karena belum ada guiding block dan tidak dapat membantu orientasi. Terkait mobilitas bangunan sudah dilengkapi dengan akses rem, namun sayang hanya satu akses yang dilengkapi oleh akses rem. Hasil penelitian menggunakan equitable use yang kedua diberikan nilai 9 karena terkait orientasi dan masih belum ada guiding block dan mobilitas masih sudah memberikan railing dan jalur evakuasi juga sudah mudah. Lalu fasilitas seperti tersedia juga fasilitas seperti kursi untuk beristirahat. Selain itu, bangunan juga memberikan privasi, pertukaran udara, dan memiliki desain yang unik. Hasil penilaian menggunakan flexible in use diberikan nilai 8 karena terkait orientasi bangunan dapat dinavigasi secara mudah karena ukuran dan sirkulasinya yang linear. Terkait mobilitas, bangunan dapat beradaptasi dengan kecepatan penggunanya, misalnya dengan terdapat lebih dari satu gate yang dapat beroperasi. Selain itu, kegiatan dalamnya juga tidak memerlukan keahlian dalam menggunakan tangan kiri atau tangan kanan. Hasil penelitian berdasarkan perceptible information diberikan nilai 7, karena walaupun sudah terdapat upaya seperti menyediakan perbedaan warna pada papan informasi dan speaker, namun upaya tersebut dinilai masih kurang efektif. Selain itu, kurangnya signage pada fasilitas penunjang juga menjadi masalah. Berikut adalah hasil penilaian menggunakan parameter penilaian yang sama dalam tabel yang lain. Ini juga. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan halte Harmoni dapat mendapatkan rata-rata 8. Artinya sebagian difabel dapat beraktivitas secara mandiri. Namun sebagian lainnya hanya bisa dengan bantuan. Difabel yang dapat beraktivitas secara mandiri merupakan difabel yang memiliki masalah dengan terkait mobilitas, sementara yang kurang mandiri merupakan difabel yang dengan keterbatasan sensori. Berdasarkan penilaian penggunaan peraturan pemerintah, halte Harmoni Transjakarta baru menyediakan 10 dari 20 fasilitas yang dituntut. 4 diantaranya masih perlu ditingkatkan agar mencapai keempat asas pokok yang ada di peraturan 2006.
Nah, hasil analisa saya kemudian diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan kepada 10 responden. Dari ke-10 responden tersebut, 6 diantaranya merupakan lansia mandiri, sementara 4 lainnya berada di ambang kemandirian. Saat beraktivitas, dihitung juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dari gate tiket dari rem turun ke halte. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, artinya lansia dapat melakukan mobilisasi dengan lebih mudah. Sebagai pembanding, saya membutuhkan waktu 1 menit dan 10 detik saat tidak dituntut waktu dan 47 detik saat dituntut waktu. Berikut adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh kedua kelompok. Berdasarkan pengamatan selama beraktivitas, lansia mandiri tidak mengalami kesulitan yang terlihat. Namun, lansia yang berada di ambang kemandirian mengandalkan fasilitas kursi dan railing pada halte. Berikut adalah jawaban dari yang diberikan oleh responden saat ditanya mengenai keamanan, kenyamanan, kemudahan mendapatkan informasi dan keunikan arsitektur halte. Berikut adalah beberapa saran yang diberikan juga oleh para responden. Dari hasil penilaian menggunakan parameter penilaian, peraturan pemerintah dan observasi dan wawancara dapat didapati hasil yang sesuai. Dan menjawab rumusan masalah, halte harmoni sudah ramah terhadap lansia dengan penurunan mobilitas, karena memiliki akses rem, fasilitas-fasilitas seperti railing dan kursi. Sementara penurunan kemampuan orientasi pada lansia belum berhasil dijawab dengan baik oleh halte karena fitur penunjang seperti guiding block yang belum tersedia dan keterbatasan informasi karena fasilitas speaker yang rusak dan belum ada ikon atau gambar pada papan informasi. Sekian dan terima kasih. Baik, presenter selanjutnya ada Maristela Joan dengan penerapan komponen modifikasi struktur Risha dalam rancangan arsitektur rumah tinggal dengan aplikasi berbasis smartphone. Kepada Maristela Joan, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang kepada reviewer, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya berjudul Penerapan Komponen Modifikasi Struktur Risha dalam Rancangan Arsitektur Rumah Tinggal dengan Aplikasi Berbasis Smartphone. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Risha merupakan sebuah akronim yang berarti Rumah Instan Sederhana Sehat. Merupakan teknologi struktur dengan sistem knockdown dan mempunyai 3 komponen yaitu P1, P2, dan P3. Pada sebelah kiri atas dapat kita lihat bahwa P1 dan P2 merupakan sistem komponen kolom dan balok, sedangkan P3 merupakan sendi atau sambungannya. Kemudian muncul sebuah masalah di mana Risha yang sudah dibangun ternyata tidak nyaman untuk ditempati, khususnya pada tipe 36 untuk 4 orang. Kemudian dilakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi dimensi sambungan komponen struktur Risha untuk menghasilkan variasi ukuran komponen P1 yang baru. Jadi sistemnya seperti ini adalah Risha yang awal, dia mempunyai 2 komponen balok dan dia terletak pada bidang momen yang paling besar. Kemudian dikembangkan menjadi 3 balok sehingga dia letak bidang momennya lebih kecil. Dari penelitian tersebut muncullah komponen struktur P1 yang berjumlah 21 ini yang direkomendasikan. Kemudian komponen struktur inilah yang akan saya rancang. Rancangan rumah Risha ini akan menjadi lebih kompleks karena harus disesuaikan dengan beberapa hal. Kemudian muncul sebuah ide untuk membuat sebuah aplikasi sederhana sehingga bisa menjadi media efektif sebagai solusi untuk mempermudah pengerjaan Risha. Manfaat penelitiannya dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Pertama, untuk mendapatkan gambar perancangan rumah tinggal yang berguna bagi semua pihak, terutama calon pengguna Risha. Kemudian untuk mempermudah dan mempercepat proses perancangan arsitektur rumah tinggal bagi arsitek dan aplikator Risha. Dan yang terakhir untuk menghasilkan aplikasi yang dikembangkan sehingga dapat bisa menjadi sebuah media pengembangan sistem informasi Risha bagi seluruh pihak yang terlibat. Ini adalah metodologi penelitiannya. Pertama studi literatur, kemudian saya merancang dan lanjut ke tahap berikutnya. Tahap perancangannya sama seperti tahap perancangan arsitektur pada umumnya. Pertama saya fokus pada hubungan antar ruang. Di sini ada living area, service area, dan sleeping area. Saya fokus ke living area terlebih dahulu. Pertama ada perabotnya, kemudian ada sirkulasi dan jarak-jarak yang dibutuhkan untuk pergerakan manusia, aktivitas pergerakannya. Di sini ada ruang tamu dan ada perabot untuk ruang makan. Berikutnya dari living area akan terhubung dengan dapur. Di sini ada perabot untuk dapur dan perabot untuk ruang makan yang kemudian bisa digabungkan juga. Kemudian untuk kamar tidur dan toilet, ini untuk kamar tidur yang utama dan yang single bed ini untuk kamar tidur anak. Dan untuk kamar mandi atau toilet itu sebagai berikut. Kemudian setelah saya mulai memasukkan si perabot tersebut ke dalam modul,
muncul hal-hal yang seperti ini di mana saya harus mengeliminasi beberapa desain karena perabotnya yang bertabrakan dan sirkulasi yang bertabrakan. Namun untuk modul yang cukup besar seperti 2,7 kali 2,7 ini bisa saya gunakan karena dia memenuhi sesuai dengan sirkulasi dan perabot. Kemudian untuk ruang-ruang yang membutuhkan modul-modul yang cukup besar dapat digunakan untuk aktivitas yang digabungkan. Seperti ini ada dapur dan ruang makan. Dan kemudian dapur, ruang makan, dan ruang servis atau toilet. Setelah itu saya akan menggabungkan modul-modul ini seperti sebagai berikut, dan kemudian untuk hal-hal seperti ini di mana si kolomnya tidak saling berhimpit atau ada sirkulasi yang tertabrak, maka itu akan saya eliminasi. Ini adalah hasil perancangannya, ada 3 layout utama dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini untuk layout A dia mempunyai ruang untuk RTH, ruang yang layout B ini yang cukup sederhana, sedangkan layout C ini yang paling luas dan paling nyaman. Ini adalah perhitungan untuk harga satuan P1 yang sudah dimodifikasi dengan sumber PUPR dari sumber PUPR pada tahun 2021 ini. Ini adalah hasil dari perhitungannya. Kemudian pada tahap berikutnya saya melakukan wawancara yaitu kepada Prof. Dr. Insinyur Arif Sabarudin sebagai salah satu penemu teknologi RISA. Saya juga berkesempatan untuk mewawancarai Bintek, kemudian aplikator dan banyak aplikator, dan saya sempat mewawancarai salah satu arsitek dari Akanuma Studio sebagai salah satu biro arsitek yang pernah membangun RISA. Kemudian saya juga mewawancarai seorang penghuni RISA. Setelah itu saya melakukan perancangan aplikasi melalui aplikasi Figma, dan terakhir saya melakukan verifikasi yaitu timbal balik kepada narasumber untuk menilai secara subjektif mengenai aplikasi yang sudah dirancang. Ini merupakan tahap perancangan aplikasinya, di mana saya menggunakan flowchart melalui aplikasi Figma. Dan ini adalah hasil dari prototipe aplikasinya. Pertama di sini bisa kita melihat tentang RISA. Di sini adalah penjelasan singkat tentang RISA. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama, klik mulai. Sini kita bisa memilih luas lantai. Saya memilih ukuran 41 sampai 50 meter persegi. Kemudian di sini saya memilih layout A. Dan saya mengklik salah satu perancangan yang sudah saya buat. Di sini akan sudah terlihat jelas, ini adalah layout A, kemudian adalah perhitungan secara jelas semuanya hingga totalnya berapa puluh juta yang dibutuhkan. Ini bisa mengunduh PDF dan menghubungi aplikator yang tertera pada website PUPR. Terakhir mengenai kesimpulan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa perancangan rumah tinggal RISA ini perancangan yang dibuat menghasilkan 3 tata letak utama, namun setiap tata letak mempunyai ukuran luas yang berbeda-beda. Dan hal ini dapat membantu arsitek dalam mengembangkan desain untuk rumah tinggal RISA sehingga calon penghuni juga bisa mewujudkan perancangan rumah tinggal yang diinginkan. Aplikator yang tidak merancang rumah tinggal justru bisa dipermudah dari segi desain dan dari segi perhitungan RAB. Yang kedua, dari perancangan aplikasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan perancangan yang sangat sederhana. Aplikasi yang dirancang ini dapat membantu memenuhi kebutuhan arsitek, aplikator, dan penghuni. Kemudian sarannya untuk penelitian berikutnya, pertama bisa menambah perancangan untuk lebih dari 4 orang, karena perancangan yang saya lakukan adalah khusus untuk 4 orang dengan modul RISA-nya. Kemudian bisa menambahkan perancangan untuk 2 lantai, dan yang ketiga, penyajian untuk perancangan juga dapat dikembangkan dengan penyajian gambar potongan serta tampak. Poin nomor 2 dan nomor 3 ini bisa dilakukan setelah pengujian terhadap gempa untuk 2 lantai sudah dilakukan. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Maristela Johan atas presentasinya. Berikutnya kita beralih ke presenter terakhir pada hari ini, yaitu Patricia Mayasari Krisnawan dengan upaya penghematan energi penyejuk bangunan melalui modifikasi desain fasad pada Tower Hotel Home Semarang. Kepada presenter Patricia Mayasari, waktu dan tempat dipersilakan. Salam hormat dan perkenalkan, nama saya Patricia Mayasari Krisnawan dengan judul skripsi upaya penghematan energi penyejuk bangunan melalui modifikasi desain fasad pada Tower Hotel at Home Semarang. Dalam tahap operasional, bangunan mengkonsumsi energi dan mengeluarkan emisi. Manajemen dan upaya penghematan energi pada tahap ini menjadi penting. Selama Hotel at Home Semarang beroperasi, terdapat masalah penetrasi panas berlebihan pada bangunan yang mengakibatkan kerja sistem AC menjadi berat melalui bertambahnya beban penyejukan eksternal lewat selubung bangunan. Selubung bangunan yang ada turut menurunkan konsumsi energi bangunan dan dapat menjadi strategi penghematan energi.
Rumusan masalah yang ada adalah bangunan masih belum memenuhi standar efisiensi energi bangunan dan diperlukan upaya untuk memperbaiki konsumsi energi dalam hal ini melalui modifikasi fasad. Yang kedua, harus ada pertimbangan dari berbagai aspek seperti efektivitas, kinerja, dan biaya. Dan untuk membantu menekan modifikasi yang paling potensial untuk diterapkan, diperlukan ranking berdasarkan beberapa aspek. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah apa saja modifikasi fasad yang dapat diterapkan pada Hotel at Home Semarang sebagai upaya penghematan energi penyejuk bangunan. Dan yang kedua, bagaimana ranking potensi penggunaan alternatif modifikasi fasad untuk Hotel at Home Semarang ditinjau dari efektivitas penghematan energi penyejuk bangunan, biaya, dan juga pendapat praktisi. Objek penelitian adalah Hotel at Home Semarang yang terletak di Jalan Pandanaran, kawasan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan. Data yang dikumpulkan dilakukan melalui 4 cara, yaitu studi pustaka, observasi, pemeriksaan dokumen, dan juga kuesioner. Persamaan yang digunakan pada penelitian ini diambil dari SNI. Dengan perhitungan beban penyejukan sendiri dilakukan melalui metode keseimbangan termal. Strategi desain yang dipilih yaitu shading, WWR atau window to wall ratio, material kaca, insulasi, dan reflektivitas dinding. Untuk langkah penelitian yang pertama adalah tahap pendahuluan, yang kedua adalah penentuan elemen fasad yang dimodifikasi melalui analisa kajian teori, yang ketiga penentuan variabel berelemen yang dimodifikasi, yang keempat adalah perhitungan OTTV dan beban pendinginan existing, dilanjutkan dengan tahap perhitungan dari modifikasi yang ada, kemudian tahap survei, dan juga tahap analisis hasil penelitian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang pertama adalah perhitungan OTTV existing. OTTV existing secara rata-rata memang masih berada di atas standar. 3 bidang yang memiliki OTTV bidang paling tinggi adalah Tenggara, Timur Laut, dan juga Barat Laut. Dan modifikasi akan difokuskan pada 3 sisi dengan nilai OTTV tertinggi tersebut. Untuk kebutuhan energi penyejuk existing, jumlah yang ada adalah sangat mendekati kapasitas penyejukan maksimum untuk spesifikasi AC yang ada pada Hotel at Home Semarang saat ini. Jadi kerja AC saat ini menjadi sangat berat. Untuk modifikasi peneduh eksternal terbagi menjadi 2, yaitu secondary skin dan sun shading. Secondary skin terdiri menjadi 4 tipe panel, sedangkan sun shading terdiri dari 3, yaitu horizontal, vertikal, dan juga kombinasi. Second skin berpotensi mengurangi nilai OTTV hingga di bawah batas anjuran. Sedangkan pada sirip peneduh, sirip kombinasi memiliki potensi penurunan OTTV yang paling besar hingga di bawah batas anjuran maksimal. Yang kedua adalah reduksi window to wall ratio yang terbagi menjadi 2 dengan kode WWR1 dan WWR2. Reduksi window to wall ratio memang dapat menurunkan OTTV dengan cukup signifikan dan memiliki tingkat penghematan beban pendinginan yang cukup tinggi. Namun modifikasi mengurangi view dan berpotensi menambah kebutuhan pencahayaan buatan. Yang ketiga adalah penggantian warna cat eksterior. Penggantian warna cat eksterior tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap penurunan nilai OTTV dan beban pendinginan. Walaupun memiliki nilai absorpsi yang lebih rendah dari cat existing, beberapa warna memang masih belum dapat menurunkan OTTV ke batas anjuran. Yang keempat adalah penggantian material kaca jendela, yang terbagi menjadi 3, yaitu tinted glass, reflective glass, dan low E glass. Penggantian material kaca jendela memang dapat memberikan penurunan OTTV yang cukup signifikan, namun tidak semuanya menjamin penurunan di bawah standar. Kaca low E dengan jenis yang lebih tebal memiliki persentase penghematan yang lebih besar, sedangkan kaca berwarna memiliki persentase penghematan yang juga lebih kecil. Jenis modifikasi yang dilakukan terbagi menjadi 2, yaitu non-kombinasi dan kombinasi, dengan pola yang ada sebagai berikut. Kombinasi ini dibagi 2 menjadi tipe kombinasi A, yaitu batas bawah, dan B untuk batas atas, sehingga dapat dilihat pada setiap modifikasi untuk rentang atas dan juga rentang bawahnya. Ini adalah ilustrasi untuk rentang atas dan rentang bawah pada setiap modifikasi tersebut. Untuk hasil perhitungan modifikasi, kemudian dilihat nilai OTTV yang ada, penghematan energi penyejuk bangunan, dan juga biaya yang diperlukan. Sehingga dapat dilihat peringkat berdasarkan persentase penghematan energi yang tertinggi, berdasarkan non-kombinasi dan juga kombinasi, dan juga peringkat berdasarkan biaya yang terbagi juga menjadi non-kombinasi dan kombinasi. Peringkat berdasarkan pendapat praktisi dihitung melalui metode RII, atau Relative Importance Index, yang merupakan metode menentukan peringkat dengan memberikan setiap pertanyaan sebuah ukuran relatif dengan tujuan mengetahui nilai kepentingannya. Ini adalah rangkuman modifikasi dengan rentang persentase penghematan dari paling rendah hingga paling tinggi.
Untuk kesimpulan yang ada, terdapat 5 alternatif modifikasi yang dipilih dengan pertimbangan minimnya perubahan struktural yang ditimbulkan dan memiliki potensi penghematan energi. Yang pertama adalah penambahan peneduh eksternal second skin untuk mengurangi nilai shading coefficient. Yang kedua adalah penambahan peneduh eksternal sirip untuk mengurangi nilai shading coefficient. Yang ketiga adalah memperkecil luas bukaan untuk mengurangi nilai window to wall ratio. Yang keempat ada penggantian material bukaan dengan thermal transmittance, solar heat gain coefficient, dan shading coefficient yang lebih rendah. Yang kelima adalah penggantian warna cat dinding luar dengan warna yang memiliki tingkat absorpsi lebih rendah. Peringkat yang ada pada modifikasi terbagi menjadi 3 kategori, yaitu penghematan energi, penghematan biaya, dan survei praktisi. Dapat dilihat melalui tabel yang ada ini, bahwa peringkat yang ada sangat bervariasi berdasarkan kategori yang ada. Untuk modifikasi kombinasi, semakin banyak jumlah modifikasi yang diterapkan, maka semakin besar penghematan energi juga. Nah, harus diperhatikan bahwa biaya juga akan bertambah. Untuk saran, modifikasi second skin, sirip peneduh, dan material kaca menjadi modifikasi yang direkomendasikan. Namun pada akhirnya pilihan ada di tangan pemilik bangunan. Diharapkan hasil penelitian yang ada dapat berguna menjadi pertimbangan untuk pemilik bangunan dalam membuat keputusan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Tadi presentasi berikut menutup seluruh sesi presentasi pada ruang 1 pada hari ini. Baik, kembali saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Yandi. Pada Bapak Yandi, di waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih, Mas Timothy. Ya, ini penutup kita ya. Barusan Juan Stefano ya melihat lansia pada halte mempelajari desain universal dan dengan melihat prinsip-prinsip yang kemudian menjadi bagian penting dalam desain universal tersebut. Kemudian ada Muhammad Aldi mempelajari tentang simulasi di dalam ruang visual yang kemudian ruang spasial yang kemudian digunakan bagi dia pada gedung ini, kayak gedung baru Unpar ya, PPAG ya, itu latar belakangnya gedung baru Unpar kalau nggak salah, betul ya. Tadi saya sempat melihat di YouTube tentang gedung baru tersebut, udah ada yang nampilin. Kemudian yang ketiga ada Maristella Joan mempelajari tentang RISA, tapi sebetulnya yang dipelajari itu lebih kepada bagaimana kemudian menggunakan smartphone, utilisasi smartphone bagian dari pengembangan modifikasi dari desain RISA. Dan yang terakhir Mayasari ya, Patricia Mayasari mempelajari bagaimana kemudian fasad yang dimodifikasi dalam upaya penghematan energi di hotel di Semarang. Ini menurut saya adalah penutup yang tepat ya untuk sesi kita, karena saya melihat ini sebagai bagian yang what is next. Secara prinsip saya melihatnya ada 2 topik yang kemudian hadir di sini. Bagian pertama itu terkait dengan critical space, dan kemudian bagian kedua itu adalah the emergence of new space. Critical space itu kaitannya dengan tadi itu kan kita bicara tentang untuk orang tua gitu ya, itu bagian dari critical space. Jadi urgensi kenapa kita mesti melihat space-space yang kemudian terkait dengan other user dan seterusnya, dan kemudian si emergency new space itu yang tadi simulasi. Secara prinsip saya akan coba bahas satu demi satu tentang kenapa saya membaginya itu dari kedua hal tersebut, yang secara saya melihatnya ada 2 hal. Satu, critical space itu terkait dengan pengembangan dari dunia digital. Satu lagi kemudian yang critical space dan ethical itu kaitan dengan dunia digital. Satu lagi terkait dengan ethical di dalam society kita. Makanya kemudian tadi itu ada penjelasan tentang other user, dan kemudian ada penjelasan tentang sustainability. Nah, di dalam kaitannya dengan si digital tadi itu dijelaskan di situ kelihatan bagaimana kemudian simulasi secara prinsip, kemudian perkembangan komputer, perhitungan algoritma yang baru, game dan seterusnya itu mempengaruhi cara kita dalam berarsitektur. Ini kan kemudian hadirlah new space yang baru yang mungkin tidak kita pelajari sebelumnya. Prinsip dari simulasi, kemudian prinsip dari performative design itu kita bisa tentukan, kita bisa lihat bahkan sebelum bangunan itu hadir. Ini kan membuat cost dari desain itu menjadi lebih murah, dan kita bisa tahu apa yang kemudian akan terjadi karena kita bisa melihat performatif dari itu. Nah, ini
kan ruang yang hadir, ruang baru yang hadir yang mungkin berbeda dengan ruang-ruang arsitektur yang selama ini kita lihat. Nah, di sisi lain kemudian terkait dengan the emergence dari new space ini, apa yang disampaikan oleh Marisa tadi itu ya, Joan ya, dengan melihat ini seberapa kemudian gadget kita ini memberikan keleluasaan kita dalam melihat ruang baru kita gitu. Bagaimana kemudian gadget itu menjadi extended bagi our space gitu. Kan di situ kelihatan action dari desain itu sekarang bukan lagi menjadi lebih humanis, lebih tidak lagi menara gading, tetapi society bisa langsung melihat dan bisa langsung menyepakati kemudian ideas apa yang kemudian didekatkan kepada society terhadap dengan digital yang kemudian hadir bersamanya. Makanya the ideas of gadget itu menurut saya jadi relevan untuk dikembangkan, karena mau nggak mau sekarang everything itu by gadget ya. Jadi ada external forces yang terkait dengan perkembangan digital, sehingga bagian apa yang disampaikan oleh Marisa dan terkait dengan simulasi dan terkait dengan smart design tadi itu yang disampaikan oleh Janto jadi relevan kemudian sebagai penutup dari sesi yang ini. Kemudian di bagian kedua, kenapa ini saya melihatnya ini side by side nih, karena satu lagi kemudian satu sisi kita melihat digital sebagai perkembangan new space dan kemudian kita melihat itu kan mau nggak mau harus kita hadapi. Sisi yang lain bahwasanya mau tidak mau arsitektur itu harus memiliki etika yang sangat baik, sehingga mendudukkan kembali di mana kita menghadirkan arsitektur, bagaimana kita menyelamatkan bumi kita, bagaimana kita menyelamatkan energi yang tersedia di bumi, resource yang tersedia dari bumi, bagaimana kita menyelamatkan air yang kemudian disediakan oleh bumi, udara yang kemudian disediakan oleh bumi sebaik-baiknya, itu menjadi penting, karena itu adalah bagian dari kritis situasi yang sekarang dari kehadiran arsitektur yang selama ini, sehingga sustainability, the cutting edge dari pengetahuan sustainability itu sebagai sebuah riset baru menjadi relevan dipelajari. Nah, sisi lain yang terkait dengan etika di sini adalah kemudian bahwasanya arsitektur itu bukan untuk kalangan yang sifatnya umum atau kaum pekerja. Arsitektur itu for all. Arsitektur itu untuk lansia, arsitektur itu untuk mereka-mereka yang mungkin sekarang cara memandang dunia berbeda, low vision seperti itu, atau arsitektur itu bisa juga untuk anak-anak karena mereka adalah masa depan bangsa kita. Arsitektur itu untuk mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan ruang yang lebih baik dan seterusnya. Sehingga pengetahuan arsitektur yang sifatnya etikal itu menjadi penting untuk dikembangkan juga. Nah, saya pikir ini menarik sebagai penutup, betul-betul menarik sebagai penutup, karena setelah kita melewati 3 sesi sebelumnya, kemudian kita dikembalikan lagi. Sebetulnya arsitektur untuk apa? Kemudian bagaimana arsitektur itu berkembang? Kita tidak bisa lepas dari dunia digital, tapi at the same time, kita juga harus melihat kita itu siapa, dan bagaimana kita berkontribusi terhadap pengetahuan kita, terhadap dunia, dan terhadap sesama kita dengan sebaik-baiknya. Demikian penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Profesor Yandi karena seluruh ulasannya sangat amat menarik sekali, Pak. Baik, kita lanjutkan sesi berikut ini ke sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Enrico Nirwan. Pada Bapak Enrico Nirwan, silahkan untuk memoderatori sesi tanya jawab. Ya, terima kasih ya, Timothy. Mantap sekali Pak Yandi ya, mantap Pak. Oke. Nah, apabila kita lihat selamat siang semuanya, apabila kita lihat di chat, ada pertanyaan dari saudari ya, Dwi Wahyu ya. Untuk Maristella. Oh, saudara. Oh, maaf. Oke. Untuk Maristella, izin bertanya untuk aplikasi Risa tadi, apakah sudah aplikasi resminya? Jika belum, bisa akses kemana gitu ya? Boleh, Maristella? Halo, sebelumnya mau terima kasih dulu atas antusiasmenya terhadap aplikasi yang saya buat. Jadi jawabannya belum ada resminya karena keterbatasan waktu juga saya terpaksa harus membuat hanya sebatas prototipe saja. Dan aplikasinya juga hanya bisa diakses dari barcode yang tadi saya berikan, itu hanya berupa prototipe ya. Tapi mungkin ke depannya saya mungkin bisa mencari seorang IT atau UI UX design supaya bisa mengembangkan aplikasi ini secara resmi. Juga bisa saya ajukan secara resmi juga kepada Bintek ya. Jadi pihak yang mengembangkan si Risha ini. Nah, begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika boleh
diizinkan gitu barcode-nya bisa dikirim via chat Japri gitu, Mbak Aristella? Boleh. Mungkin melalui chat direct message di Zoom ini. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi ya untuk pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan dari Justinus. Masih untuk Maristella juga nih. Dimensi perabot yang dipakai pada rumah Risa ini ya untuk penelitian nih, acuannya dari mana? Dari literatur atau dari analisis antropometrik manusia calon penghuninya ya. Alasannya apa? Silakan Maristella. Oke, itu pertanyaan yang baik. Jadi memang sebenarnya originally saya memasukkan sumber itu ke dalam presentasi saya, cuman karena keterbatasan waktu jadi saya skip slide-nya. Begitu, jadi saya ngambil ini tuh dari analisis antropometrinya berdasarkan yang secara berdasarkan Neuvert dan berdasarkan PUPR langsung, di mana itu standarnya orang Indonesia. Jadi saya mencoba menggabungkan antara orang Indonesia tuh ukurannya seperti ini, orang luar negeri ukurannya seperti ini. Dan ternyata memang ukurannya tidak jauh beda. Jadi saya mengambil standarnya itu untuk sirkulasi ya 60 sampai 120 cm itu untuk sirkulasi 2 orang. Sedangkan untuk perabot semuanya itu ada yang saya ambil dari antropometri, ada juga yang saya ambil secara pasaran, entah di e-commerce. Itu saya ambil dari yang pasaran. Misalnya sofa pada umumnya ukurannya sekian, itu yang saya ambil. Oke, thank you. Nah, satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu yang terbatas. Ini dari Agneta ya, pertanyaan kepada Juan Stefano. Pada saat melakukan evaluasi dengan 3 aspek, observasi, wawancara, dan simulasi, bagaimana Anda membagi bobot penilaian dari ketiga aspek tersebut? Apakah satu aspek hanya sebagai konfirmasi dari aspek lain, atau terdapat konfigurasi tertentu dalam menentukan penilaian akhirnya? Silakan Juan Stefano. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama diuji kan sebenarnya dari teori dulu kan, karena itu yang udah dari ahli-ahli gitu. Nah, tapi dari yang saya baca itu ada teori-teori ini nggak selalu bisa dipakai di semua tempat. Jadi kayak tiap tempat tuh pasti berbeda-beda. Kayak misalnya situasi dan kondisi di tempat A dan tempat B itu belum tentu sama. Jadi kayak misalnya kalau saya ganti dari pengguna-penggunanya juga bisa beda gitu. Jadi kalau misalnya halte harmoni ini ada di misalnya di Amerika gitu, dengan kondisi seperti ini, mungkin hasilnya bisa berbeda. Mungkin mobilitasnya juga mungkin kesulitan, atau mungkin orientasinya malah bisa lebih mudah gitu. Kan tergantung pada tiap-tiap tempat. Nah, tapi itu pengen dikonfirm aja kayak karena ada peraturan dari Indonesia juga yang udah kayak nyesuaiin itu buat khusus di Indonesia. Terus dari itu mesti di cross check lagi ke wawancara sama di observasi, karena itu yang paling nentuin dari semuanya. Karena kalau teorinya bilang A, tapi di kenyataannya kalau di teori misalnya oh ini udah bagus banget nih, tapi kalau di kenyataannya kayak orang-orang tuh masih kesusahan atau gimana-gimana, tapi jadi kesimpulannya bakal ditarik jadi kayak orang-orang tuh masih kesusahan gitu, walaupun di teori udah bagus. Nah gitu sih pembagian bobotnya. Oke, ya. Thank you, Juan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada para presenter. Ya, sukses untuk semua. Dikembalikan kepada MC. Terima kasih.